situasi kita punya sahabat yang paling dekat dan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yes Lord, kami sembah Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin saudara-saudara, kita menyanyikan lagu ini. Jadikan ini pernyataan hati kita untuk Tuhan. Amin. Kita mau katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
kami terus ucapkan syukur. Kami tahu kami mengucapkan syukur even sebelum itu semua terjadi Tuhan. Tuhan, kami di sini berkumpul ingin mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Buka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu dari Engkau saja ya Bapa. Supaya kami dari kata-kata itu kami dikuatkan. Kami semakin maju lagi dalam Engkau. Apalagi di tengah-tengah yang tidak menentu saat ini ya Bapa. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang bisa membantu kami melewati itu semua ya Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari coba Tuhan katakan, amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Dan hari ini adalah minggu pertama dan tanggal pertama di bulan Agustus. Sebagaimana tema bulanan yang telah ditetapkan oleh pengerja di gereja kita, yaitu kemerdekaan sejati, tema bulanan. Dan mengikuti tema tahunan berjaga-jaga. Pagi hari ini saya akan membawakan tema yang berhubungan dengan tema bulanan, yaitu Yesus Kristus sumber kemerdekaan sejati. Yesus Kristus sumber kemerdekaan sejati, yang terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Tapi sebelum kita mengupas firman Tuhan, saya undang kita berdoa untuk memohon hikmat penyataan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami masih boleh memiliki waktu untuk menginjak di hari pertama bulan Agustus ini ya Tuhan. Kami tahu ini semuanya oleh karena penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk boleh memuji mendengarkan Tuhan lewat ibadah online. Dan juga terlebih mendengarkan firman Tuhan. Urapilah hamba yang akan membawa sabda-Mu agar menjadi berkat bagi kami. Sebab kami tahu firman-Mu itu adalah terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, saudara-saudara yang saya kasihi, sebagaimana yang saya katakan, tema pada pagi hari ini adalah Yesus Kristus, sumber kemerdekaan sejati. Di mana nasnya kita akan baca bersama-sama dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikian pembacaan, mari kita dengarkan bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan nats firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan menceritakan dulu latar belakang nats ini, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat pengajaran Yesus ini dilakukan Tuhan Yesus di Bait Allah, tepat pada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun atau perayaan Tabernakel. Ya, kalau kita periksa nanti di dalam pasal-pasal sebelumnya, yaitu di Yohanes 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10
ayat 14 dan ayat 37. Saudara bisa baca nanti bahwa Yesus mengajar di bait Allah di Yerusalem pada puncak perayaan Tabernakel. Dan biasanya bangsa Israel merayakan perayaan Hari Raya Pondok Daun atau perayaan Tabernakel itu selama 7 hari. Dan biasanya dilakukan di antara September ke Oktober, ya mungkin akhir September, gitu ya. Nah, jadi nats yang kita baca pada pagi hari ini adalah waktu Yesus mengajar di bait Allah. Saya waktu membaca nats ini, saudaraku, terbayang di pikiran saya selama 7 hari orang merayakan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Tabernakel. Nah, kita tahu perayaan Tabernakel ini dilakukan oleh umat Israel yang merupakan suatu perayaan pengucapan syukur, ya, bagi mereka atas hasil panen. Ya, itulah perayaan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Tabernakel, dan itu dirayakan selama 7 hari. Dan nats yang kita baca, Yesus mengajar di dalam bait Allah pada puncak hari terakhir itu, saudaraku. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang merdeka adalah orang yang bebas dan bukan budak atau hamba tebusan. Itu ya, waktu saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konteks rohani yang mau kita pelajari pada pagi hari ini adalah orang merdeka adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin, saudaraku. Iya, kita beralih dari perbudakan dosa, ya, untuk masuk ke dalam rencana Allah yang agung. Itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus, saudaraku. Firman Tuhan ya dan amin, dan itu jelas dinyatakan. Hanya oleh karena karunia Tuhan kita bisa mengalami pengampunan dosa, lepas dari perhambaan dosa untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang mulia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia juga, ya, secara politik nanti hari Selasa sekitar 2 minggu lebih, tanggal 17 akan merayakan hari kemerdekaan kita, ya, yang ke-76, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tugas orang atau katakanlah tugas bangsa Indonesia yang telah merdeka adalah mengisi kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Iya, itulah yang selalu digaungkan oleh para pejabat pemerintah kita, ya, termasuk Bapak Presiden Jokowi, dan juga dulu-dulu selalu mengatakan mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh. Nah, demikian juga saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah masuk di dalam rencana Allah dengan memindahkan kita daripada gelap kepada terangnya yang ajaib, atau bebas dari perbudakan dosa, maka saudara dan saya dituntut untuk bersungguh-sungguh mengisi kemerdekaan itu. Ya, analog dengan secara politik, kan begitu ya. Kita semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus memiliki tanggung jawab yang bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan ini, ya, dengan kapasitas kita masing-masing tentunya, ya. Nah, demikian juga di dalam konteks rohani, saudara-saudaraku, bahwa kita perlu juga sungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kenapa? Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka itu akan memberikan peluang kepada dosa untuk kembali dan menjadikan kita menjadi hamba dosa kembali. Sebab dikatakan di dalam tadi nas yang kita baca, Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, perhatikan, setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa. Nah, jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka
peluang dosa itu bisa kembali lagi menghantui saudara dan saya, akan kembali. Dan kalau firman Tuhan berkata, waktu roh jahat itu telah keluar, ketika dia lihat rumah itu kosong, dikatakannya dalam firman Tuhan, maka roh jahat itu akan membawa lagi roh yang lebih banyak untuk masuk lagi ke rumah itu, dikatakan. Ini adalah gambaran daripada kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini suatu persepsi atau pandangan yang salah atau sesat jika kita bermain-main dengan dosa. Sebab itu sama halnya menghina darah anak domba. Domba Allah, maksud saya ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dan kita bermain-main dengan dosa, maka itu sama halnya dengan menghina darah anak domba Allah, saudara-saudara. Persepsi yang salah atau yang sesat itu juga terjadi pada orang-orang Yahudi, sebagaimana pembacaan nats kita pada pagi hari ini. Kenapa? Karena waktu Yesus berkata, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu apa jawab orang Yahudi, saudara? Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ini suatu persepsi yang keliru atau sesat. Saya katakan, kenapa sesat? Kita akan lihat nanti buktinya, saudara. Orang Yahudi menganggap karena mereka adalah anak Abraham, memang Tuhan menjanjikan suatu berkat, suatu kemuliaan bagi umatnya lewat Abraham. Tetapi pagi hari ini saya mau menyampaikan bahwa persepsi orang Yahudi salah atau boleh dikatakan sesat. Kenapa? Coba kita buka di dalam Kejadian 26 ayat 3 sampai 5. Kejadian pasal 26 ayat 3 dan 5. Di sini rahasianya kesesatan atau kekeliruan orang Yahudi mengenai berkat Abraham itu. Saya bacakan. Ini mengenai waktu Ishak di negeri orang Filistin. Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini, mulai ayat 3 sampai 5. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Yang berbicara Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Perhatikan ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudaraku, di sini kekeliruan atau kesesatan daripada orang Yahudi yang kita baca tadi, saudara. Dan itu berlaku sampai ribuan tahun dan sampai hari ini, saudara. Oh, mereka menganggap bahwa mereka keturunan Abraham, bahwa mereka diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka lupa di ayat 5 tadi, Kejadian 6, bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang dipelihara oleh Tuhan adalah orang yang memelihara firman Tuhan. Itu rahasianya, saudara. Mendengarkan dan memelihara kewajibannya, perintah-perintah dan ketetapan hukum Tuhan. Nah, apa hukum Tuhan itu? Itulah firman Tuhan, saudara. Inilah hukum Tuhan, saudara. Nah, kembali ke konteks kita tadi, pembacaan nats kita, saudaraku. Disinilah kekeliruan daripada orang Yahudi.
bahwa mereka menganggap bahwa mereka adalah keturunan Abraham, tetapi mereka lupa sebenarnya orang yang merupakan keturunan Abraham adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Itu dia. Maka penyertaan atau pemeliharaan Tuhan berlaku ketika kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan siapakah firman Tuhan itu? Yesus. Yesuslah firman itu. Kalau kita selidiki, saudaraku, bagaimana dialog sebelumnya di pasal 8 itu, Yohanes 7 ayat 28 sampai 29, coba kita selidiki bagaimana sebetulnya Yesus menjelaskan siapa dia, bahwa dia adalah Allah, bahwa dia keluar dari Allah dikatakan. Ayo kita lihat Yohanes 7 ayat 28 sampai 29 dikatakan begini, saudaraku. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 8 ayat 19b, ya, bagaimana Yesus menjelaskan siapa dirinya. Yohanes 8 ayat 19b dikatakan begini, "Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Dan ayat ini juga yang persis disampaikan Yesus kepada murid-murid. Waktu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," dikatakan. Dan di ayat 7, Yohanes 14 ayat 7 dikatakan, "Jika kamu melihat aku, maka kamu sudah melihat Bapa." Nah, artinya saudara-saudaraku, kalau dua ayat yang sama persis, itu sudah merupakan saksi di dalam hukum Yahudi. Ya. Nah, itu. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah." Dan di ayat 14 dikatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita," dikatakan. Maka di dalam dialog itu kita melihat, saudara-saudaraku, bagaimana orang-orang Yahudi yang dikatakan percaya, ya, yang ayat 30, waktu Yesus dengan penuh hikmat dan bijaksananya, dia sungguh-sungguh menjelaskan firman Tuhan sampai mereka terkagum-kagum. Dan yang herannya, ya, saya melihat orang bisa percaya ketika memang enak didengar, menurut sesuai dengan logikanya, saudara. Tetapi ketika firman itu disampaikan, ya, yang tidak sesuai dengan hatinya, walaupun itu kebenaran Tuhan, maka bagi dia tidak mau percaya bagi Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk boleh belajar, ya, untuk boleh belajar kepada nats yang kita baca pagi hari ini, bahwa status kita sebagai anak Tuhan tidak akan berarti jika kita salah dalam menyikapi firman Tuhan. Amin. Itu yang terjadi bagi orang Yahudi, ya. Sebelum ayat-ayat sebelumnya mereka percaya kepada Tuhan, dikatakan, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu di ayat 30, banyak orang percaya kepadanya, termasuk orang Yahudi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, ketika mulai masuk di ayat 32 itu, ini sudah bersinggungan dengan apa yang mereka yakini selama ini, saudaraku. Yang saya tahu, apa yang mereka yakini merupakan keyakinan yang keliru, saudaraku. Sebab apa? Sebab tadi di Kejadian 26 ayat 3-5 dikatakan bahwa Abraham, keturunan Abraham yang diberkati, yang dipelihara oleh Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan firman Tuhan, yang sesuai
dengan kehendaknya. Amin. Itulah yang menjadi berkat Abraham itu. Bukan hanya sebagai statusnya, bukan, no. Tetapi adalah orang yang mendengarkan, yang melakukan ketetapan firman Tuhan. Itu yang dikatakan anak Abraham. Sebab Abraham melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Di situ dia, saudara. Jadi jangan engkau menganggap statusmu sebagai orang yang telah menerima Yesus, maka engkau menganggap itu suatu harga yang mutlak, dan hidupmu seenak maumu aja, ya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, dan engkau berkata, aku sudah selamat. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kita belajar pagi hari ini dari kehidupan orang Yahudi, yang ketika mereka cocok dengan logika mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika sudah mulai bertentangan dengan logika mereka tidak mau lagi tunduk kepada firman Tuhan. Pagi hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa ciri daripada seorang yang memiliki kemerdekaan sejati adalah suka atau tidak suka, atau dalam suasana kondisi yang tidak kondusif pun, engkau harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Itu ciri kemerdekaan yang sejati, saudara. Sebab Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap konsisten, itu, saudara, maka Yesus berkata kemudian, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, seorang murid adalah seorang yang meneladani gurunya. Yesus adalah guru agung kita, saudara. Dan itu ada di dalam firman Tuhan ini, saudara. Maka jika saudara dan saya tetap di dalam firman Tuhan, dikatakan, maka kita akan mengetahui kebenaran. Ya. Kebenaran yang memerdekakan saudara dan saya, yang memerdekakan cara berpikir kita, yang memerdekakan segala jiwa kita, emosi kita, kemauan kita, yang memerdekakan juga keinginan-keinginan daging. Kita tahu bahwa walaupun kita telah menerima Yesus, keinginan-keinginan daging itu selalu mencoba merongrong kehidupan saudara dan saya. Tetapi pagi hari ini, kekristenan sejati itu dicirikan oleh orang apa? Yang tetap dalam firman Tuhan. Maka sangat disayangkan, saudaraku, orang Yahudi, walaupun Yesus telah menjelaskan siapa dia, namun mereka selalu memakai rasio, yang rasionya pun sudah kita lihat keliru. Iman mereka keliru. Ya. Betul, Yesus lahir di Bethlehem dari Yusuf dan Maria, ya. Tetapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Mengapa mereka tidak percayakan hal itu? Kan begitu, ya. Harusnya mereka percaya bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah inkarnasi Allah. Ya. Dan pagi hari ini, saudara-saudaraku, saya mau coba menegaskan kembali, kita nggak usah lagi mengkutak-katik, mencari siapakah Bapa itu. Karena Alkitab berkata, jikalau engkau mengenal aku, dikatakan Yesus, engkau telah mengenal Bapa. Ya. Boleh secara konsep kita tahu ketritunggalan itu, betul. Ya, memang kita mengimani itu. Tetapi cukuplah kita imani di dalam Yesus. Sebab ketika kita percaya mengenal Yesus, kita juga mengenal Bapa itu. Amin, saudaraku. Itu saja. Tetapi kalau kita lihat orang Yahudi, mana mungkin? Kami tahu kok siapa orang tuamu. Dan karena mereka sudah terbawa emosi, maka mereka berkata, kalau saudara baca nanti di ayat-ayat sesudahnya,
kami tidak dilahirkan dari zina, dikatakan. Seolah-olah mereka menuduh Yesus lahir dari zina. Wah, ketika emosi mereka disinggung, dikoreksi oleh Tuhan, maka mereka sudah membantah firman Tuhan. Mereka lebih menginginkan keegoannya, kedagingannya, daripada tunduk kepada firman Tuhan. Mari pagi hari ini saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ciri daripada orang yang memiliki kemerdekaan sejati adalah orang yang dalam situasi apapun belajar untuk tetap tunduk kepada firman Tuhan. Ya. Mari kita memiliki iman itu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya mau sampaikan kepada saudara, jangan sampai saudara lalai di dalam kehidupanmu untuk mengagungkan Tuhan. Amin. Artinya kita memiliki tugas untuk tetap melayani Tuhan, baik dimanapun kita berada. Mengunjungi orang yang dalam kesusahan, ya, itu saudara. Jangan sampai kita lebih sayang dengan diri kita daripada kita tidak mempedulikan orang lain. Bahaya sekali, ya. Karena ketakutan kita akan COVID-19, maka kita sungguh-sungguh paranoid atau parno, bahasa istilah sekarang. Ya. Saya kira-kira 3 minggu lalu, tetangga saya ada meninggal, saudaraku, ya. Istrinya, ya, keturunan Tionghoa. Memang sudah komplikasi sakitnya, ya. Disitulah ada diabetes atau gula, di situ juga ada jantung dan segala macam. Tahukah saudaraku, saya sebetulnya hanya sekali-sekali berbicara dengan suaminya ini. Tetapi waktu meninggal saudara, istrinya itu, dan dibuat di rumah duka, di sini ada Dharma Agung di Bekasi, saya hadir saudara. Tentunya dengan protokol kesehatan. Kenapa saudara? Karena saya melihat itu orang perlu mendapat simpati dari kita, saudara. Ya, disinilah saudara dan saya dibutuhkan di tengah-tengah situasi yang mengancam nyawa. Saya mau sampaikan kepada saudara, jika saudara melakukan dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan melindungi saudara. Amin. Gak usah takut saudara. Selama kita melakukan dengan protokol kesehatan, maka Tuhan menjaga saudara dan saya. Alangkah sayangnya saudara, kita malah jadi lebih takut, paranoid dengan situasi sekarang ini, sehingga kasih kita tidak bisa kita limpahkan, empati kita kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, saudara. Tahukah saudara, setelah saya ikut, dan saya ikut ibadah saudara, padahal saya tidak segereja sama dia, no, tidak. Tetapi pada saat waktu ibadah, saya ikut saudara, ikut. Dan setelah ibadah, saya pamit pulang. Dan saya mendengar dari istri saya, itu kalau suaminya yang masih hidup, kalau ketemu dengan istri saya, dia berkata, terima kasih Bu, terima kasih buat empati dari Pak Nenggolan, dikatakan. Wow, sungguh sukacita mendengar. Saya tidak butuh pujian, no, enggak. Saya enggak butuh pujian, saudara. Tetapi saya perlu memberikan empati saya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, saudara. Orang yang kehilangan, sangat butuh dorongan, encourage. Dengan saudara hadir saat-saat seperti itu, dia merasa diperhatikan, saudara. Mari pagi hari ini kita buktikan bahwa dalam situasi apapun, seorang yang memiliki ciri kemerdekaan sejati itu selalu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana menjadi seorang yang memiliki kemerdekaan sejati ya Tuhan. Kami telah membaca nats firman Tuhan, bagaimana orang-orang Yahudi percaya kepada Tuhan ketika firman itu sesuai dengan kemauan mereka, sesuai dengan selera mereka. Tetapi ketika mereka dikoreksi oleh Tuhan, mereka membantah, bahkan akhirnya mereka memprovokasi Tuhan sehingga Yesus disalibkan. Kiranya hal demikian Tuhan jangan terjadi bagi kami, bahwa kami yang telah mengalami kemerdekaan daripada Tuhan, biarlah kami boleh mengisi waktu kami dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami boleh melihat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang yang takut akan situasi ini. Memang benar Tuhan, kami perlu waspada, itu sesuai dengan firman-Mu. Kami perlu berjaga-jaga, betul. Tetapi juga kami perlu tetap melakukan kehendak Tuhan lewat kehidupan kami, di sekitar kami, dimanapun kami berada. Saat-saat seperti ini orang sungguh-sungguh membutuhkan dorongan-dorongan daripada anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini Tuhan jamah setiap pribadi lepas pribadi, agar kami tidak lalai dengan kehidupan, dengan ketakutan ya Tuhan. Tetapi biarlah roh Tuhan yang memberikan kami keberanian. Sebab Tuhan memberikan kami bukan roh ketakutan. Kami percaya Tuhan, kalau itu ada di tengah-tengah kami, maka kami akan terus berkobar-kobar dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dan kami pun sebentar lagi Tuhan akan melakukan perjamuan kudus, sebagaimana yang Tuhan ajarkan untuk memperingati penderitaan Tuhan. Segala puji syukur hormat bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan lebih dalam firman yang hamba sampaikan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Baik, saudaraku, mari mempersiapkan roti dan anggur untuk melakukan perjamuan kudus. Kita tahu bahwa Tuhan telah mengajarkan untuk melakukan perjamuan kudus ya. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari kita angkat roti dan saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang 25. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan, saudara-saudara. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan sekarang saudara, mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus yang mengingatkan kembali akan penderitaan Tuhan. Dengan perjamuan ini Tuhan, kami selalu diperhadapkan dengan tantangan rintangan Tuhan. Bahwa kami juga akan mengalami penderitaan-penderitaan sebagaimana Tuhan telah menderita.
Tetapi justru disitulah Tuhan kami beroleh persekutuan di dalam penderitaan Tuhan, supaya kami juga memperoleh kebangkitan sama dengan Yesus yang telah bangkit dan menerima kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, buat ibadah yang telah kami adakan, yang telah diadakan oleh anak-anak Tuhan. Berkatilah semua yang bekerja sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus segera datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin.